Bagaimana ketika jamaah yang saya bawa untuk bisa bermaktab itu tidak mendapatkan celah, karena sudah dipenuhi gitu. Padahal sebetulnya karena kita mengambil takliyah itu kita mendapatkan tempat yang lebih awal sebetulnya. Nah, tapi dikarenakan kita datang ke akhir, maka tidak ada ruangan lagi untuk kita. Mestinya ada gitu. Nah, disitulah kemudian ada sesuatu yang saya harus lakukan untuk bagaimana menempatkan jamaah, dan terjadilah sebuah insiden yang tidak bagus. Hari itu saya ingat betul bagaimana Pak Haji Hadi Aprianto hadir gitu, untuk menengahi itu. Ternyata orang-orang yang selalu berbicara kesabaran atau pengendalian diri seperti para ustadz pun dalam situasi tertentu juga terpancing gitu. Terpancing. Nah, inilah sebuah pembelajaran kehidupan. Semakin umur ini berkurang, itu mestinya pengendalian diri harus juga diutamakan. Jadi apa sih artinya kalau sudah kita pikir seperti sekarang ini ya? Apa sih artinya hidup kalau kemudian diabdikan kepada mempertuhankan emosional, sifat pemarah, kemudian selalu memahami orang lain itu dalam posisi tidak baik. Ini kan sebuah penyakit. Maka mari kita berebut menjadi orang-orang yang karam, orang-orang yang dermawan, hanya dengan cara pengendalian diri kita plus kemampuan kita memberi maaf. Ini orang-orang pilihan, orang yang memberi maaf itu. Bahkan kadang-kadang kita tidak memposisikan yang salah, tapi sudah memberi maaf. Apalagi kalau kita memang salah. Sebab ingat betul apa yang disampaikan Ikhwan, Ustadz Ikhwan. Ada 3 hal yang melekat yang tidak bisa kita hindari itu. 1 adalah nikmat, 2 adalah musibah, 3 adalah salah, dosa. Jadi nasihat-nasihat ini jangan didengar kemudian hilang. Harus betul-betul diukir dalam pikiran kita. Saya tidak malu apa yang saya dapatkan dalam kultum subuh itu saya sampaikan di majelis lain gitu, dan saya kembangkan gitu. Ternyata jiwa pemaaf itu adalah cerminan jiwa-jiwa yang dermawan. Ini yang ke nomor 8. Apalagi di saat kita sedang membangun umat, sedang bersama-sama berjuang, tentu pikiran-pikiran yang tidak sejalan, ide-ide yang tidak sama itu mesti muncul gitu. Maunya Pak ini begini, maunya kita seperti ini, itu pasti muncul. Tapi itu adalah ujian yang harus kita kompromikan. Kalau misalnya kita bersikukuh pada pendirian kita bahwa yang paling baik adalah pikiran saya misalnya, tentu tidak akan menjadi jiwa-jiwa dermawan. Inilah pentingnya kita menselaraskan perbedaan-perbedaan itu untuk kemudian menjadi potensi membangun kebaikan. Yang kedua, saudara sekalian, termasuk kedermawanan atau berderma, yaitu ketika kita mampu bertahan dalam kesabaran. Yang nomor 9, orang bersabar ini kan bukan berarti ketika dihina kemudian dia tidak melakukan pembelaan diri, tidak. Saya membaca di dalam hadis, kumpulan hadis qudsi ya, di sana bahwa pengertian sabar itu cukup luas. Misalnya as-sabru fil ibadah, sabar di dalam menjaga ibadah. Ini termasuk kita ini kan tidak mudah, Pak. Subuh ini kita datang, nanti siang insya Allah kita datang, pulang sebentar sore datang lagi, pulang sebentar maghrib datang, isya datang. Ini kalau bukan jiwa-jiwa yang sabar, sulit. Jadi sabar itu adalah bukan ketika kita dicaci maki orang kemudian kita diam, tidak, tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk as-sabru fil ibadah, sabar di dalam menjaga ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah.
Yang kedua adalah as-sabru 'indal musibah. Sabar ketika diuji dengan musibah. Sudah sering dikaji oleh para ustaz bagaimana ketika Allah mempermaklumkan sebuah firman-Nya yang agung, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan segala sesuatu, apakah itu rasa takut, rasa lapar, dikuranginya hartamu, jiwamu, buah-buahan yang kamu tanam gagal, dan hanya orang-orang yang sabar yang pantas mendapatkan berita gembira. Jadi mesti harus dihayati, setiap musibah harus dijadikan sebagai cara untuk menjadi jiwa-jiwa yang dermawan. As-sabru indal musibah. Yang ketiga, as-sabru 'anil maksiyah. Sabar ketika kita harus meninggalkan kemaksiatan walaupun kita senang. Di kadang-kadang kita sudah seperti ini itu godaannya juga lebih dahsyat. Apakah urusan harta, urusan yang lain, ini membutuhkan kesabaran. As-sabru 'anil maksiyah. Yang keempat adalah as-sabru 'anid dunya. Sabar terhadap tipu daya dunia. Tipu daya. Bagaimana memahami tipu daya dunia itu? Naluri manusia itu ingin bagaimana kita itu mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang salah. Nah, ketika kita bisa sabar untuk tidak terburu-buru, kita sabar walaupun penghasilannya nggak banyak, tapi halalan thayyibah itu adalah bentuk kedermawanan. Termasuk as-sabru fil jihad, sabar dalam perjuangan. Ini kan walaupun hasilnya belum maksimal, tetapi buah dari kesungguhan bapak-bapak dalam berjihad, memakmurkan masjid, membangun jamaah kan sudah bisa terlihat. Ini semua tidak akan bisa terjadi kecuali kita orang-orang yang jiwanya dermawan. As-sabru fil jihad. Ini yang ke-9. Nah, yang terakhir, termasuk kedermawanan yang bisa kita lakukan adalah derma dalam bentuk akhlak, berakhlakul karimah. Masya Allah, kalau yang terakhir ini memang ya semuanya sulit, tetapi ini lebih sulit lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ketika pernah bersabda begini, afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Seutama-utama orang mukmin itu orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalimat ini jangan diremehkan. Kalau kita ingin berebut menjadi manusia berkelas di mata Allah, ya. Afdhalun nas, afdhal ini kan artinya kan seutama-utama. Jadi orang Islam saja masih bisa dibeda-bedakan itu. Orang mukmin juga masih bisa dikelas-kelaskan itulah. Afdhalul mukmin, seutama-utama, setinggi-tinggi derajat orang mukmin itu ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling ahsan, paling bagus akhlaknya. Jadi silakan dihayati sabda Nabi ini. Wa aksayuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu istiqdadan. Ulaikal aqyas. Wa aksayuhum, dan orang yang paling cerdas. Ini yang membedakan Pak, parameter cerdasnya Nabi dengan cerdasnya kita ini beda kan. Kalau orang sekarang kan mengukur cerdas itu kalau dia bisa menguasai sekian ilmu macam-macam, dia bisa menembus gelar sekian banyak. Tapi dalam konsep ala Rasulullah, aksayuhum, orang yang akyas, yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang cerdas. Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan orang yang paling bagus mempersiapkan
bekal setelah mati. Itu orang cerdas. Jadi sebetulnya kita ini nggak sadar ya kalau kita ini walaupun kecil-kecilan sudah menuju orang cerdas. Bukankah infak sedekah bapak-bapak, kesabaran kita melangkahkan kaki ke masjid adalah bentuk daripada persiapan untuk mati. Ketika ada orang itu yang diajak sedekah itu tidak tertarik, diajak ke masjid itu tidak tertarik. Nah ini kalau bahasa Nabi bukan orang yang cerdas. Akyas, cerdas itu ada pada dua hal. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu istidada. Orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang-orang yang memperbagus perbekalan untuk hari kematian. Nah, orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus seperti ini sebetulnya tanpa dia sadari dia telah menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan. Jamaah rahimakumullah, sampai dalam hal urusan senyum saja kita ini diajarkan Rasulullah. Kita sering mendengar senyum itu ibadah, tapi mungkin dalilnya belum hadir. Saya bacakan dalilnya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka wa wajhuka muntadhisan ilaihi. Artinya gini, janganlah kamu meremehkan, nyepelekan perbuatan baik sekecil apapun, meskipun engkau hanya memberikan senyuman kepada saudaramu. Jadi orang mukmin itu jangan pernah menyepelekan, merendahkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kamu hanya tersenyum dengan saudaramu. Jadi senyum saja itu bagian daripada sifat dermawan. Kira-kira gimana ya kalau kita tiap hari ketemu di masjid, ya ketemu di ibadah Jumatan, tetapi tidak ada saling melempar senyum, kayaknya itu janggal gitu ya, janggal. Dan ini adalah penyakit yang harus diobati gitu bagi orang yang ingin hidup dermawan gitu. Loh, kalau senyum saja Anda mahal, bagaimana yang lain? Gitu. Cuma olah senyum, Pak. Jadi kalau nggak bisa sedekah harta, nggak bisa dermawan dengan ilmu, nggak bisa dermawan dengan kesabaran, modalnya yang penting bisa membuat wajah kita itu nyenengin orang saja, senyum saja. Ya. Nggak usah ngomong dulu lah, yang penting raut wajahnya itu jangan nyeluntrut, tegang terus. Ya Allah, sulit amat hidup seperti ini. Bagaimana Pak kalau ini misalnya memang dari leher seperti itu? Saya kira enggak juga lah. Masa iya ada orang begitu lain langsung sampai mati dia nggak bisa senyum, kan nggak mungkin. Pasti ada lah sisi-sisi lain, walaupun mungkin senyumnya itu nggak terlalu lama juga. Ini kan hanya urusan mengelola wajah, hanya itu saja sebetulnya. Nah, makanya disinilah kelebihan seorang muslim itu untuk menjadikan orang yang menjadi jiwa dermawan, sebetulnya modalnya tidak terlalu mahal. Yang paling inti adalah bagaimana menggerakkan kesadaran hati kita. Itu intinya sebetulnya. Kalau hati kita tertata, hati kita mulai tercerahkan, semua yang kita jelaskan 10 poin itu menjadi mudah. Mudah semua. Tapi kenapa kemudian menjadi gagal? Kembali lagi pada kajian sebelumnya, urusannya persoalan hati yang ada 4 macam itu. Demikianlah sudah sekalian, kultum pagi ini mudah-mudahan memberikan satu manfaat terutama untuk diri saya dan kepada kita semua. Dan terus kita ingatkan kebaikan-kebaikan ini, jangan pernah berhenti. Bahkan nanti silakan yang muda-muda mulai berlatih menyampaikan materi juga. Kita perlu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Majlis ini untuk pengayaan setiap diri kita. Dengan kita memberikan atau berbagi, mudah-mudahan kita juga melekat kebaikan-kebaikan pada diri kita. Tetaplah kita istiqomah di dalam meniti jalan kebenaran dan tetaplah bersabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang digolongkan sebagai orang-orang yang dermawan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.